Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan bisa mendengarkan suara saya ya, dan juga saya minta kerjasamanya selama nanti acara bedah karya ini bagi peserta atau audiens atau partisipan. Mungkin sementara untuk menonaktifkan mikrofonnya dahulu ya. Jadi apabila nanti ada sesi tanya jawab, bisa diaktifkan kembali. Oke, kali ini kita bertemu di acara bedah karya untuk terkait video pembelajaran daring mata kuliah struktur data, di mana bedah karya ini bertujuan untuk saling sharing dan berdiskusi tentang bagaimana teknis pembuatan video pembelajaran ya. Nantinya ini juga berguna bagi peserta PPK semester Gasal semester ini ataupun mahasiswa STIKI yang ingin tertarik untuk mendalami video editing. Oke, jadi nantinya juga bisa berguna untuk mahasiswa STIKI yang berminat dalam video editing. Oke, nantinya acara akan dibagi menjadi beberapa sesi ya. Yang pertama adalah sesi pemaparan dari tim bedah karya video struktur data ya, yang terdiri dari Rian Chandra, Sandy Herta, dan Alang Rosa yang sudah hadir saat ini. Nah, di mana tim tersebut di bawah bimbingan saya, Bu Paulina, dan Bu Mivi Kartikasari, Eskom MT, yang juga hadir pada siang hari ini. Jadi untuk nanti kalian bisa silakan untuk di sesi tanya jawab setelah pemaparan, silakan saling berdiskusi ya untuk menanyakan apa yang ingin didiskusikan, dan khususnya bagi tim PPK yang semester baru atau semester Gasal bisa menambah ilmu atau bertanya terkait tips-tips yang mungkin diperlukan supaya dapat mempermudah kalian dalam mengerjakan PPK untuk semester Gasal. Nah, mungkin sebelum saya mulai dari sisi pemaparan materi oleh tim struktur data, mungkin dari Bu Maivi selaku dosen pembimbing mungkin akan ada yang ingin disampaikan Bu kepada peserta. Monggo silakan. Baik, selamat siang Bu Kaulina, tim pengembang video pembelajaran struktur data dan teman-teman PPK yang akan mengerjakan proyek PPK semester ganjil 2021 ya. Kalau dari saya mungkin dalam mengerjakan PPK selama ini, selama saya dan Bu Kaulina membimbing teman-teman, ada banyak sekali hal-hal yang bikin kita terkejut pada saat kita terjun di lapangan ya. Jadi pada saat pengambilan video atau take video, kemudian bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan materi yang notabene kemungkinan besar materi itu juga tidak diterima di perkuliahan. Misalnya kayak Mas Alang itu tidak pernah mendapatkan materi tentang struktur data, tetapi harus membuat video pembelajaran struktur data. Nah, itu nanti mungkin yang lebih detailnya bagaimana pengalaman teman-teman dalam mengerjakan proyek PPK itu bisa langsung disampaikan nanti oleh tim PPK yang akan sharing hari ini. Mungkin itu aja, Bu Kaulina. Terima kasih. Baik, Bu Mevi, terima kasih. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, dan supaya acara ini berjalan dengan lancar, karena mungkin ada banyak hal yang akan dipaparkan oleh tim PPK Video Struktur Data. Kita mulai saja di acara berikutnya. Silakan dari tim PPK, Rian Chandra, Alang Rosa, dan Sendirta bisa langsung memulai pemaparannya ya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk BAA telah menyediakan waktunya untuk kita sharing tentang bedah karya berjudul struktur data, serta Bu Maivi dan Bu Kaulina yang sudah menjadi dosen pembimbing penyusunan video ini. Berikut adalah PPT yang akan kita sampaikan. Izin share screen Bu ya. Oke, sebentar. Oke, dicoba share screen, Rian. Ya, Bu. Aku sudah terlihat, Bu.
Apa sudah terlihat, Bu? Sudah, Mas Rian. Sudah, Mas. Nah, di sini kita akan sharing tentang pengembangan konten pembelajaran dari struktur data. Yang pertama, tentang pembuatan video pembelajaran. Akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sandy. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Kalina sama Bu Evi. Pembuatan video ini kami menggunakan software atau aplikasi, yaitu berupa Adobe After Effects dan juga Adobe Premiere. Dan juga nanti ada menggunakan aplikasi juga Adobe Illustrator juga. Pembuatan video ini meliputi 3 proses, yaitu yang pertama proses praproduksi, yang kedua proses produksi, dan juga yang ketiga proses pasca produksi. Next, Mas. Praproduksi sendiri. Nah, pada saat praproduksi biasanya kita memikirkan alat-alat atau ya alat-alat untuk merekam atau biasanya alat-alat untuk pembuatan video seperti alat perekam suara atau mic, lalu kamera, tripod, green screen, dan juga lighting. Dan yang paling penting di sini adalah storyboard. Fungsi storyboard sendiri adalah sebagai acuan dalam membuat video dan juga mengetahui alur atau detail gambaran video yang akan dibuat. Storyboard sendiri atau bisa disebut papan cerita juga berfungsi untuk menggambarkan alur cerita dari awal sampai akhir, dan juga storyboard memiliki fungsi untuk kita bisa merencanakan proses pengambilan gambar yang bagus agar lebih terstruktur dan juga sebagai pedoman mulai proses produksi, pengambilan video menjadi pengeditan video. Oke, Mas, next. Nah, di sini langkah-langkah membuat storyboard. Yang pertama adalah tentukan apa yang menjadi goals Anda. Goals kami di sini adalah untuk membuat video pembelajaran tentang materi struktur data. Lalu yang kedua adalah tulis ide-ide kita untuk mencapai goals kita. Ide-ide kita yang dimaksud di sini adalah kita menentukan ide-ide seperti materi apa aja sih yang kita masukkan, terus angle kamera yang cocok juga, lalu kamera apa yang bisa kita pakai, lalu nanti kita satukan ide kita tersebut menjadi sebuah alur cerita. Oke, Mas, next. Ini selanjutnya proses produksi, yaitu pembuatan aset dan ilustrasi. Kita menggunakan software Adobe Illustrator. Di sini kita membuat desain karakternya terlebih dahulu. Desain karakter dosen, desain karakter mahasiswa, desain karakter ilustrasi yang mengkait dengan materi yang ada. Untuk selanjutnya yaitu pengambilan video, kita menggunakan yang pertama itu yaitu kamera, yang kedua lighting, yang ketiga mic, dan yang keempat green screen. Untuk pengambilan video, kita menggunakan green screen. Apa itu green screen? Green screen adalah teknik atau chroma key, adalah teknik menggabungkan dua buah video yang memiliki background berbeda menjadi satu kesatuan. Seumpama ini objeknya itu PNG dan kita bisa memasukkan background sesuai keinginan kita. Untuk pengambilan video yang harus dipahami, yang pertama menata pencahayaan atau set lighting, yang kedua itu komposisi objek, yang ketiga penggunaan mic eksternal. Untuk komposisi objek yaitu di sini kita bisa lihat jarak antara objek yaitu dosen dengan green screen itu ada space-nya. Yang selanjutnya yaitu menata cahayaan. Kita menggunakan metode key-light, pencahayaan utama yang paling terang untuk menerangi objek apapun sedang kamu rekam. Biasanya key-light diletakkan di depan objek, namun sebaiknya geser sedikit ke bagian samping untuk menciptakan dimensi yang lebih terasa. Untuk di sini kita tadi menggunakan lighting di sebelah kiri. Kita bisa lihat ini lighting. Untuk key-light-nya di sebelah sini. Ini sudah ada
tanda merahnya. Untuk komposisi objek, yaitu kita menggunakan medium close up. Dalam pembuatan video pembelajaran ini, lebih sering menggunakan medium close up. Pengambilan gambar diambil dari atas kepala hingga dada. Tetapi harus memberikan space atau jarak dari atas kepala hingga frame atas agar objek tidak terlihat tertekan. Seperti ini untuk ukurannya. Dan untuk mix eksternal, sangat penting karena membuat suara yang terekam menjadi lebih jernih dan mengurangi noise dari luar. Di sini kita bisa menggunakan mix eksternal dari kamera yang merekam dari kamera langsung atau menggunakan earphone dari HP. Untuk pasca produksi akan disampaikan oleh teman saya yaitu Alang. Halo Mas Alang. Halo, ada suara? Ada. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rian. Sekarang masuk ke tahapan pasca produksi. Mungkin bisa di next. Nah, di tahapan produksi kita memiliki beberapa langkah. Yang pertama adalah pengumpulan aset. Pengumpulan aset di sini kita mengumpulkan semua bahan-bahan yang kita butuhkan dalam membuat video. Yang pertama yaitu adalah seperti contohnya desain karakter, desain logo, desain icon, dan lain sebagainya. Next. Nah, seperti halnya video, lalu background musik yang sudah kita pilih sesuai kebutuhan masing-masing. Next. Nah, pada langkah selanjutnya yaitu pembuatan animasi. Di sini kita menggunakan software Adobe After Effects. Apa sih yang kami lakukan dalam tahapan ini? Yang pertama adalah membuat komposisi scene terlebih dahulu sesuai dengan storyboard. Storyboard merupakan sebuah acuan dalam pembuatan sebuah video. Lalu yang kedua adalah menyusun semua aset layer per layer dari background hingga gambar objek depan. Layer di sini berguna untuk memisahkan antara objek satu dengan objek lainnya. Lalu yang ketiga adalah penganimasian menggunakan transformasi yang terdiri dari position. Position di sini kita mengubah objek dari kiri ke kanan, atas ke bawah, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah scale, mengubah objek menjadi lebih besar atau lebih kecil. Lalu yang ketiga adalah rotation, kita memutar objek dari 90 derajat ke 180 derajat, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah opacity. Opacity di sini kita memunculkan objek atau menghilangkan objek menjadi terlihat atau tidak terlihat. Biasanya opacity digunakan untuk transisi antara video satu dengan video selanjutnya. Lalu yang keempat adalah penambahan audio latar belakang atau background musik yang sesuai untuk pembuatan animasi. Next. Nah, langkah selanjutnya adalah lodging footage. Tahapan ini merupakan di mana semua aset seperti ilustrasi, musik, video, maupun animasi yang sudah kita buat tadi dimasukkan ke dalam software editing yaitu Adobe Premiere Pro CC, Adobe Premiere Pro. Di sini biasa kita sebut dengan tahapan import file. Dan jangan lupa di tahapan ini kita memisah-misah atau membagi bagian-bagian mana yang akan kita pakai di dalam editing. Seperti halnya video disendirikan, musik disendirikan, gambar disendirikan agar memudahkan dalam tahapan editing. Next. Langkah selanjutnya adalah offline editing. Di sini kita memilah, memotong, atau yang bisa kita sebut dengan drag and drop, serta menyusun video sesuai dengan storyboard yang telah dibuat sebelum diberikan efek-efek dan musik. Next. Langkah selanjutnya adalah online editing, yaitu tahap penambahan efek-efek tertentu seperti halnya transisi, warna, pencahayaan, gerakan, alur materi video. Next. Langkah selanjutnya adalah music scoring, yaitu proses pemilihan musik dan sound effect sesuai dengan kebutuhan materi video. Jangan lupa di sini kalau bisa kita memilih musik atau background musik yang tidak memiliki hak cipta atau kata kasarnya untuk kedepannya tidak bakal ada kesalahan yang tidak diinginkan. Oke, next. Nah, tahapan terakhir yaitu adalah tahapan rendering. Di sini merupakan tahapan final pemilihan hasil editing ke dalam bentuk format video yang sesuai kebutuhan seperti format MP4, MKV, AVI, dan lain sebagainya. Di sini kita menggunakan format H264 atau yang biasa kita sebut dengan HD yang memiliki resolusi 1920 pixel x 1080 pixel. Next.
Sekian, terima kasih. Berikut merupakan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Mungkin next. Sekarang kita masuk ke tahapan sesi Q&A. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan mengenai produksi maupun lain sebagainya dalam editing video. Buat teman-teman ada yang tanya? Silakan. Mungkin sambil nunggu teman-teman tanya, bisa diputarkan video perkenalan sebagai contoh gitu ya. Ini Bu Kaulina. Oh. Itu ya Bu Kaulina. Apa untuk videonya kita putarkan gitu, Bu? Boleh. Yang perkenalan mungkin biar teman-teman ada gambaran. Videonya gimana? Ya, ini Bu, share screen dulu saya, Bu. Sudah terlihat, Bu? Oke, sudah. Nah, ini untuk hasil dari pengeditan video kami. Suaranya nggak ada, Mas Rian. Gimana? Suaranya nggak ada. Nah. Sebentar. Apa sudah ada? Sudah. Gimana? Sudah. Sudah. Untuk yang lain apa juga diputar, Bu? Oke, nggak apa-apa, diputar aja.
Maaf Bu, apakah suaranya kedengaran apa enggak? Halo? Apakah suaranya kedengaran apa enggak, Bu? Enggak keluar, Mas Rian. Enggak muncul, Mas Rian. Double circular linked list. Double linked list. Maaf Bu, untuk suaranya masih ada trouble Bu. Ya sudah, enggak apa-apa, enggak masalah. Itu di chat box sudah ada beberapa pertanyaan, Mas. Mungkin bisa dijawab dulu. Oh iya Bu. Nah, untuk Mas Bagus, software editing yang lumayan lengkap secara fitur free dan multi platform. Yang recommended apa ya? Mungkin saya akan menjawab dari pertanyaannya Mas Bagus Aditama. Jadi software editing yang lengkap secara fitur mungkin dari saya, rekomendasi dari saya yaitu Adobe Premiere yang kita pakai tadi. Tapi kalau yang free, kalau Adobe Premiere kan harus berbayar ibaratnya. Jadi kalau yang free mungkin bisa pakai Filmora. Cari aja di Google nanti download Filmora, itu udah gratis, free, bisa di-download langsung. Fiturnya juga udah hampir sama dengan Adobe Premiere. Seperti itu. Lalu untuk sebentar. Untuk sertifikatnya mungkin bisa ditanyakan kepada, mungkin nanti di akhir acara bisa muncul link di textbook, nanti bisa masuk ke link tersebut. Ditunggu aja nanti ya. Untuk pertanyaan kedua, yaitu PC yang recommended buat render video apa ya? Pakai AE buat bikin audio Spectrum video 3 menit, rendernya 3 jam. Dan lebih penting GPU apa CPU-nya? Waduh, mungkin untuk menjawab pertanyaannya dari siapa ini? Nyul. Kalau untuk spek sendiri mungkin saya kurang paham ya. Itu mungkin bisa ditanyakan langsung ke toko laptop atau komputer. Soalnya kalau saya sendiri menggunakan Intel Core i5 dan itu pun juga masih ngadat juga untuk melakukan rendering. Jadi kalau laptopnya kurang, spesifikasinya kurang, mungkin lebih ditambah bersabar aja untuk proses renderingnya. Jadi kalau
masalah spek bagus gimana, yang rekomendasi bagaimana, mungkin tanyakan saja langsung ke ahlinya di toko-toko komputer terdekat di rumah Anda. Begitu. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Silakan. Silahkan teman-teman yang khususnya semester ini akan mengerjakan proyek PPK ya. Yang semester ini ambil PPK, silakan tanya untuk pengambilan videonya, cara-caranya. Mungkin ini Mas Rian, mereka mungkin masih meraba, mungkin belum ada gambaran. Kira-kira kesulitannya apa selama ini? Bisa di-share. Yang pertama itu tentukan dulu storyboardnya, materi-materi apa aja, terus komponen apa aja yang akan kalian masukkan dalam video dengan materi tersebut. Itu sih Bu, menurut saya yang susah Bu. Untuk storyboardnya. Mungkin kalau dari saya merekap dari perkataannya Mas Rian, jadi yang paling penting itu adalah pahami dulu apa yang ingin disampaikan. Jadi semisal kalian mau mengerjakan, kalau dari kami kan struktur data, jadi kita harus memahami dulu struktur data itu apa. Jadi kita nanti gampang untuk menyampaikannya kepada audiens, agar audiens nanti melihat video kita bisa mudah paham tentang materi struktur data. Mungkin seperti itu sih. Kalau kesulitannya mungkin dalam mengatur kerjasama tim mungkin, kayak jadi kita harus saling bisa membantu satu sama lain agar videonya jadi lebih maksimal dalam mengedit video dan lain sebagainya. Poin utamanya jadi ini ya, pembagian job per anggota tim itu harus didiskusikan dari awal ya. Iya Bu. Sama pemahaman materinya itu Bu. Oke, mungkin dari Mas Hendy ada tambahan. Tambahan dari saya mungkin ya meluangkan waktu sedikit sih Bu buat teman-teman yang misalnya sih kelompoknya ada di luar kota, mungkin bisa kumpul-kumpul bareng di mana, nanti rencananya buat videonya gimana. Lalu dari awal itu kita harus cari apa ya, tempat-tempat untuk ngopi, untuk kumpul-kumpul bareng lah. Kalau dari tim kami sih soalnya jarang kumpul, jadi agak kadang miskomunikasi, jadi revisi-revisi terus sering-sering konsul lah ke dosen pembimbing. Itu penting, sering-sering konsul. Iya Bu, sering-sering konsul. Teman-teman mungkin silahkan, masih ada waktu kalau mau diskusi lebih lanjut, tanya-tanya lebih jauh lagi dengan tim PPK semester lalu, silahkan. Silakan. Kalau malu tanya di sini, chat boleh. Chat di Zoom ya, tapi bukan Ya, chat chat di pribadi. Zoom. Chat di Zoom. Kalau nggak malu-malu ngomong, chat di Zoom itu udah disediakan fitur chat. Silakan teman-teman. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Nah, khususnya dari mahasiswa yang ikut PPK di semester ini ya, semester basal ya. Mungkin bisa bertanya, mumpung ini ada kesempatan kita bisa. Tadi untuk software sudah ya, sudah disampaikan juga ya, softwarenya apa. Kemudian juga karena kebanyakan kan mungkin di sini yang PPK baru ada dari mahasiswa yang non DKV ya. Nah, mungkin dari Rian dan Sandy, kebetulan di sini kan yang DKV hanya Alang ya, dari Rian dan Sandy mungkin bisa share tips apa yang mungkin yang bisa cepat untuk dipelajari atau yang bisa terkait kayak buat storyboard atau apa mungkin yang bisa di-share tipsnya ke teman-teman. Tipsnya sih kalau dari saya Bu ya, untuk awal itu saya menanyakan tentang cara pembuatan storyboard itu ke kelompok PPK sebelumnya. Itu kelompoknya Ade Abu Seno tentang Android, kalau nggak salah Bu.
Saya tanyakan, kok nggak paham, terus saya tanya ke teman saya di kafe, saya temuin langsung, oh ternyata begini. Nah, solusi dari kalian tidak mengetahui atau tidak memahami langkah-langkah storyboard itu, kalian tanya ke teman di kafe kalian. Itu. Tanya, kalau bisa ketemu ya ketemu, itu lebih mudah sih kalau menurut saya. Oke, ada pertanyaan lagi sepertinya di Nah, chat box. Silakan dijawab mungkin. Tipsnya nah, biar storyboardnya menarik. Oke, jadi mungkin untuk menjawab dari Nana, jadi storyboard itu kalau ingin jadi lebih menarik dan tambah tidak membosankan, mungkin perbagus gambarnya, lalu dikasih apa frame by frame-nya. Tapi kalau menurut saya sendiri, jadi storyboard itu tidak perlu menarik, tapi yang penting kalian paham step by step-nya. Jadi agar kan storyboard itu sebagai acuan dalam kalian membuat video kan. Jadi kalau storyboard bagus tapi kalian tidak paham, ya percuma. Jadi mending kalau storyboardnya acak-acakan tapi kalian itu paham langkah-langkahnya dari 1 ke 2 ke 3 ke 4, itu mungkin malah lebih baik. Dari saya mungkin seperti itu. Untuk tambahan lagi, untuk storyboardnya yang penting terstruktur. Kayak ini bisa dilihat di layar kalian ya. Untuk sense pertama itu ya gambarnya acak-acakan kayak gini. Nggak bagus ya. Yang penting kalian paham alurnya, paham dari sense ini ke ini. Terus penganimasian itu ya paling bagus di penganimasian sih. Ini untuk kayak apa namanya, acuan lah, reng-reng. Menurut Gambaran kasar. ya, gambaran kasarnya kayak gini gitu loh. Ini logonya, terus ini gambarnya kayak gini. Habis logo, terus tampilan gimana animasinya, di zoom in, zoom out atau gimana gitu. Itu sih untuk membuat storyboardnya. Oke, mungkin juga sepertinya juga ada ini ya, software kayak semacam storyboard maker, misalnya dari Canva pun saya juga ada ya, template-nya storyboard sepertinya. Nah, itu mungkin juga bisa dimanfaatkan ya untuk teman-teman mahasiswa yang lain mungkin ya. Khususnya seperti itu. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan? Nah, mumpung kita masih ada waktu ya. Kurang lebih sekitar 15 menit. Si tanya jawab. Silakan. Ini Bu tambahan Bu, kalau saya. Kalau kalian membuat storyboard tuh jangan langsung di aplikasi ya. Kalau kalian langsung membuat di aplikasi, nanti kalian bisa 2-3 kali kerja kalian. Udah buat terus nggak cocok, nggak cocok ganti. Mending kalian buat dulu di kertas kayak gini. Kalau pengen Mas nggak seru pakai kertas kurang menantang, ya silakan langsung buat di aplikasi. Tapi ya itu kalian bisa 2-3 kali kerja. Itu Bu, dari saya Bu. Oke, gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya yang dari PPK sudah banyak yang hadir ya di sini ya, supaya nanti untuk pengerjaan proyeknya yang kita akan mulai di ini ya, minggu depan koordinasi rutin ya, infonya akan disampaikan melalui grup jamnya. Nah, dimana nanti tahap awal yang akan kalian buat adalah storyboard. Nah, ini yang nanti akan dibuat oleh tiap tim untuk membuat reng-rengan gitu ya, reng-rengan dari storyboardnya. Nah, nggak ada yang bertanya ini dari tadi, bagaimana kalau bekerjanya secara online? Ini kebetulan timnya Alang dan kawan-kawan kan secara online ya bekerjanya ya, atau offline kemarin? Online dan offline Bu. Online dan offline. Online-nya Bu. Banyak online-nya. Banyak Kamu bisa, online-nya. kalian bisa share kapan yang online, kapan yang offline. Banyak online-nya itu kan kita dari Prodi TI ada 2, saya sama Sandy. Alang cuma sendiri dari Prodi di Cafe. Dia kesulitannya itu membantu kita Bu, mengasih tahu caranya membuat desain karakter dari desain awal pakai pensil sampai
menjadi animasinya, Bu. Nah, ini Bu, basis ini Bu. Kalau online itu sulit sih, kecuali orang yang mampu belajar secara otodidak langsung masuk, ya saya nggak tahu Bu ya. Tapi kalau menurut saya lebih baik kalau mengenai praktek itu kalian temui offline aja, gitu. Dan lebih enak. Ini dari teman-teman mahasiswa yang lain, atau yang mungkin bukan dari peserta PPK, ada lagi yang bertanya mungkin? Silakan yang mau bertanya. Jadi tentang spek sudah ya, sudah ada tentang spek juga. Software editing yang free, multi platform, udah. Ngomong nggak ada yang bertanya tentang audio. Sudah ada ya tadi ya, tentang audio ya. Gimana audio yang bagus gitu. Untuk pengambilan video agar suaranya tidak noise ya, kita memerlukan mic eksternal, Bu. Kalau di sini kemarin itu kita karena ada gangguan di luar ruangan, ya terpaksa kita menggunakan mic eksternal dari earphone, Bu. Kalau kalian malas untuk menyewa atau apa, kalian bisa menggunakan earphone kalian. Itu, Bu. Oke, oh ya, untuk kalau perangkat ini kemarin kalian semua menyediakan sendiri yang mana aja kemarin? Yang sendiri itu kamera, mikrofon, sama tripodnya, Bu. Kalau lighting kita lighting green screen itu disediakan di kampus. Jadi kita bisa pinjam ke KTI untuk pemakaiannya. Seperti itu, Bu. Oke ya, jadi ini beberapa perangkat yang dibutuhkan ya, perlu dicatat juga ya untuk teman-teman mahasiswa yang baru yang mau ikut PPK semester ini, bisa dicatat bahwa perangkat-perangkatnya ini yang dibutuhkan. Ini kalau green screen sudah ada ya di studio ya, sepertinya ya, green screen ya. Dan nantinya juga misalkan ada beberapa video yang tidak menggunakan green screen, bisa alternatifnya di perpustakaan ya. Jadi nanti untuk teman-teman yang mau take video dengan dosen, alternatifnya selain menggunakan green screen di studio, bisa juga kalian menggunakan background perpustakaan. Jadi supaya lebih bervariasi dan tetap harus menggunakan mic eksternal ya. Kemudian mic yang dipakai oleh dosen ya harus dipersiapkan. Kemudian jika perlu lighting, pakai lighting. Tapi yang jelas, yang penting itu tripod ya, untuk kamera ya. Kalian kemarin gimana? Pakai tripod? Pakai tripod, Bu. Tripod ya. Dan kameranya, ya. Nah, terus juga pengalaman saya dengan tim saya yang 2 semester lalu itu yang terpenting lagi adalah terkait data atau backup data. Jadi jangan sampai nanti setelah merekam ya, kemudian ternyata memorinya yang di kamera itu entah terhapus atau apa. Nah, kan jadi harus take lagi. Nah, jadi sebaiknya dari tim harus saling mengingatkan untuk melakukan backup data secara daily ya, atau frequently, atau pokoknya yang sering di backup langsung diupload, habis take upload gitu. Karena kejadian yang pernah saya alami itu tim saya datanya kehapus, akhirnya saya harus take ulang lagi. Nah, mulai dari awal yang cukup melelahkan. Nah, itu ya. Nah, jadi tolong benar-benar terkait dengan keamanan datanya dipikirkan juga gitu. Oke, ada lagi kah pertanyaan terkait ini acara? Silakan, ayo masih ada waktu. Dari 50-an peserta. Ya. Oh iya, ada 3. Cuma ada 3 pertanyaan. Ya, ayo silakan yang mau bertanya.
boleh langsung aktifkan mikrofon ya. Mungkin dari tim PPK yang baru. Oke. Terus, oke ini tentang video dan lain-lain. Mungkin dari kalian untuk timeline. Nah, kalian bagaimana timeline kalian kemarin untuk tips-tips supaya kita tidak bekerja last minute gitu. Ayo, siapa yang mau sharing gimana memanajemen waktunya? Sandy mungkin? Atau Alang atau Rian? Nah, Gimana untuk Bu tadi timeline dalam hal apa Bu ini Bu? Ya, mungkin Editing bagaimana atau memanage waktu kalian untuk mengerjakan ini supaya tidak kan ya, intinya kalian kemarin kan sudah selesai tepat waktu ya. oh Ya. ya. Nah, gimana caranya supaya selesai tepat waktu gitu ya. Oke. Jadi mungkin dari saya yang paling penting itu adalah pembagian tugas tadi, itu paling penting juga paling susah. Jadi misalnya saya membagi ke Mas Rian, jadi kayak Mas Rian yang bagian mendesain karakter, lalu Sandy bagian mencari data apa saja yang akan disampaikan, lalu saya bagian mengedit videonya. Itu paling gampang paling penting dalam mempersingkat waktu. Jadi agar kita dapat menyelesaikan videonya tepat waktu dan sesuai dengan sasaran atau tujuan yang kita buat di awal tadi. Makanya storyboard itu sangat penting, di mana kita jadi tahu langkah-langkah apa saja yang kita lakukan dan kita bisa membagi tugas antara tim kita satu sama lain. Mungkin seperti itu dari saya. Oke, saya pikir cukup jelas ya. Jadi bagaimana intinya juga komunikasi, kolaborasi, kemudian harus secara tepat waktu untuk selesai ya, menyelesaikan jadwal ya. Ya. Itu terus selanjutnya, oke sudah terjawab semua di chat box. Oh ya, mungkin di sini juga sudah ada Pak dosen yang hadir, ada Pak Zaki. Zaki dan Pak Febri. Selamat siang Pak Zaki, selamat siang Pak Febri. Siang Bu. Ya mungkin Pak Febri atau Pak Zaki mungkin ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Monggo silahkan. Ya, dari saya Bu Kalina. Ya monggo Pak. Ya Zaki. Pak, monggo Pak. Ya, kira-kira hambatannya apa ini dalam pengerjaan video ini? Hambatan eksternal, internal, atau mungkin dari dosennya. Nah, mungkin bisa diutarakan. Ini sebagai nanti koreksi saya juga nih nanti. Hambatan kalau dari saya sih Pak, karena pandemi Pak ya, kan jarang tuh kumpul-kumpul kemarin. Untuk storyboardnya kan sudah pembagian tugasnya sudah terstruktur dari saya, Sandy sama Mas Alang. Nah kalau yang saya seumpama saya tuh telat mengerjakan atau telat ngumpulin atau setor, nah otomatis Sandy dan Alang itu juga akan terhambat gitu Pak. Atau sebaliknya, kalau dari saya sudah setor, yang Sandy masih belum setor, itu juga menghambat proses pengerjaan video ini Pak. Kalau untuk dari Mas Sandy atau Mas Alang? Mungkin kalau dari Mas Alang dulu aja. Ya udah. Oke, mungkin kalau dari saya mungkin pemahaman materi, Pak. Kalau saya kan dari DKV, sedangkan materi yang disampaikan itu adalah dari TI. Jadi saya harus memahami apa sih yang disampaikan materi TI itu apa saja. Nah, kalau dari mereka, mungkin dari Sandy, dari Rian, itu kan dari TI. Jadi mereka belum kurang paham atau kurang mau-menau tentang cara editingnya. Jadi kayak kita saling sharing satu sama lain. Saya tanya-tanya tentang materi TI dan mereka tanya-tanya tentang cara editing. Nah, karena kita harus sharing itu, nah kita kan kata kasarnya harus bisa ketemu kan, Pak. Kalau online kan kita kurang paham atau kurang enak gitu dalam melakukan sharing. Nah, karena itu mungkin yang jadi hambatan dari kami harus pintar-pintar dalam menyampaikan pembelajaran satu sama lain gitu, Pak. Jadi kita di sini membuat video juga sambil belajar tentang hal yang kita kurang tahu begitu, Pak.
Nah, untuk dari saya sendiri mungkin sering terjadi miskomunikasi karena jarak yang jauh ini. Ya, untuk jarak yang jauh ini makanya kadang untuk pembuatan storyboard karakter-karakter yang cocok itu gimana, itu sering terhambat. Terus deadline-deadline sama tugas-tugas itu tabrakan sering. Terus sama ya mungkin tiap orang di kelompok kami kan ada kesibukan masing-masing. Jadi kadang sulit diganggu juga, kadang balasnya lama, ya wajar lah seperti itu. Jadi ya sering meluangkan waktu karena ingat ini adalah tugas kita sebagai mahasiswa. Itu aja sih. Oke, terima kasih jawabannya. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak Jogi. Terima kasih, Pak. Ayo teman-teman yang Ada lagi yang mau semester ini bertanya? ambil PPK, silakan. Malu-malu mungkin, Bu. Pak Febri, silakan kalau mau tanya. Oh iya, kalau nanya ya. Ya. Iya Pak. Jadi tadi kan ada animasi tuh. Iya. Nah, teman-teman itu buat animasinya itu langsung dari software-nya atau buat manual ya? Bisa enggak kalau misalnya teman-teman yang ada di sini ditunjukkan cara buatnya begitu? Oke. Mungkin Mas Rian bisa ditunjukkan dulu gambaran kasarnya karakternya sebelumnya, yang sebelum jadi desain. Ya. Bentar ya. Nah, baik, terima kasih Pak Febri atas pertanyaannya. Jadi saya akan menjelaskan di sini. Jadi kami pertama membuat gambaran kasarnya dulu atau rough sketch-nya dulu dari karakter yang akan kita buat. Di sini adalah gambaran kasar dari dosen atau yang memaparkan materi di dalam video. Nah, di sini kita menggambar dari kepala sampai kaki, kita gambar kasar dulu. Lalu tahapan selanjutnya kita masukkan ke dalam software editing, yaitu Adobe Illustrator. Gambar yang tadi Mas Rian, yang di PPT. Nah, terima kasih. Nah, jadi gambar tadi kita masukkan ke dalam Adobe Illustrator ini, lalu kita trace atau kata kasarnya kita jiplak gambar tadi, lalu kita gabung-gabungkan garis per garisnya dari mulai kepala, tangan, dan lain sebagainya, lalu kita warnai dan jadilah sebuah karakter. Nah, untuk penganimasiannya sendiri kita gerakkan di Adobe After Effects. Nah, kita masukkan ke karakter-karakter yang sudah jadi tadi ke dalam software editing Adobe After Effects, dan kita gerakannya di situ. Jadi yang pertama adalah rough sketch, kita gambar dulu, lalu kita masukkan ke Illustrator, kita desain karakternya, setelah kita sudah jadi karakternya, lalu kita masukkan ke Adobe After Effects untuk kita gerakan. Seperti itu, Pak. Oke, terus. Pak Febri, bagaimana? Apakah sudah jelas atau? Nah, ini setelah selesai pembuatan desainnya, kita masukkan ke tahapan ini. Dari membuat komposisi, lalu aset, dan lain sebagainya. Begitu, Pak Febri.
Dari teman-teman yang lain? Pak Febri? Terusnya orangnya keluar semua. Oke, bagaimana? Ada tanggapan lagi dari teman-teman? Maaf, ini bisa diskurs sedikit biar bisa. Maksudnya apa? Promosi diskurs sedikit biar rame-rame bertanya tanya. Oh, link Discord Stiki. Oh iya, oke. Ya, boleh silakan. Linknya kalau ada di chat aja di situ ya, di share di chat. Linknya Discord Stiki biar teman-teman yang mau join di Discord boleh ya. Oke. Oke ya. Jadi ada pertanyaan lagi, Bu. Oke, silakan. Untuk jarak antara objek dan green screen itu berapa? Dan jika menggunakan tembok berwarna hijau, apakah juga harus diberi jarak antara objek? Untuk Mas Andi, Mas Hendi, Mas Alang? Mas Alang mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Diana Aprilia, jadi untuk jarak antara objek dan green screen itu mungkin sekitar 1 meter atau 2 meter. Yang penting nggak terlalu mepet ke background. Jadi kalau nanti terlalu mepet ke background, takutnya waktu kita melakukan tracing atau kita melakukan keyframe untuk menghilangkan warna hijaunya, nanti takutnya orangnya juga kena. Jadi kalau ada jaraknya itu kita bisa memunculkan 3 dimensinya antara background dan objek seperti itu. Agar objek lebih terlihat 3 dimensi seperti itu. Kalau kita terlalu mepet ke background, mungkin nanti takutnya objek di tengahnya, objek yang harus kita siapkan itu malah nanti terganggu dan ikut hilang dengan green screen-nya. Mungkin seperti itu. Jadi kalau kasarannya mungkin kira-kira antara 1 meter lah, 1 meteran. Dari background ke objek, seperti itu. Atau bisa dilihat di sini ya, di layar ini. Ini ke sini kayaknya, kepencet. Ya, kurang lebih 1 meter lah jaraknya. Dari green screen ke objeknya. Oh, jangan nempel ke background seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, sambil menunggu ini ya, link exit tiket ya. Silakan yang mau bertanya-tanya, masih ada waktu. Sambil kita tunggu exit tiketnya ya, supaya terkait dengan sertifikat. Mungkin teman-teman yang satu angkatan sama saya, yuk bertanya. Mas Eka Nanda mungkin biasanya suka tanya-tanya. Ini ada pertanyaan tentang jarak objek dan green screen ini. Harus berapa jaraknya? Sudah dijelaskan Bu tadi Bu. Ya. Untuk jaraknya kurang lebih 1 meter. Yang penting nggak terlalu nempel sama green screen-nya. Oke. Oke, kalau gitu, ayo ada lagi yang mau bertanya, silakan, khususnya yang tim baru atau mungkin dari mahasiswa yang lain, mungkin bisa dari apa? Nantinya akan berencana membuat video ya.
atau untuk tugas akhir atau untuk berkaitan dengan PKL, silakan ya. Oh iya, kalau misalkan green screen ya, selain warna green kan bisa kan ya, nggak harus green kan ya. Bisa yang warna-warna lain ya. Betul ya? Rian atau Alang atau Sandy mungkin pernah mencoba selain warna screen warna hijau? Baik Bu, untuk menjawab itu, kalau hijau kan apa warna yang paling gampang itu Bu, untuk dihilangkan. Jadi green screen itu kita menghilangkan warna tersebut. Untuk kenapa kita pakai hijau? Karena hijau tidak mempengaruhi warna lainnya. Ibaratnya kalau kita pakai warna merah, nanti takutnya mempengaruhi warna kulit. Jadi nanti takutnya wajahnya hilang, ikut hilang seperti itu Bu. Kalau hijau kan di tubuh manusia kan tidak ada warna hijau, kecuali kalau orangnya pakai baju hijau atau pakai apa aksesoris hijau seperti itu, nanti yang ikut hilang aksesorisnya atau bajunya begitu Bu. Jadi kenapa kita pakai hijau itu lebih aman Bu, agar tidak menghilangkan warna lainnya yang ada di objek begitu Bu. Tapi mungkin bisa memakai warna lainnya, tapi nanti waktu proses editing lebih rumit lagi karena kita membutuhkan proses tracing. Jadi kita men-trace dulu karakternya, setiap gerak, setiap detiknya kita trace, lalu kita hapus background-nya seperti itu Bu. Kalau pakai green screen, kalau pakai warna hijau, nanti kita di tahapan proses editing kita tinggal pencet memakai efek lock key, kalau nggak salah, saya lupa apa namanya. Pokoknya itu nanti kita tinggal klik warna mana yang akan kita hilangkan. Nah, kalau pakai warna hijau nanti kita tinggal satu klik, nanti warna hijaunya hilang seperti itu. Oke, baik. Ini screen-nya memang kelihatan kayak ada kotak-kotaknya ya? Benar nggak ya? Apa hanya dari layar saya? Screen pixelnya ya? Oh iya, Yan, ada kotak-kotak gimana Bu? Oh enggak, kalau dari saya kayak ada kotak-kotak kayak garis-garis gitu loh di share screen-nya. Coba di refresh Yan. Oh, masih garis-garis Bu? Belum kelihatan. Oke, sambil menunggu ini ya, exit tiket ya. Ini juga tadi saya minta kalian kalau misalnya mau menuliskan nama dan NRT juga boleh di chat box ya. Tapi sebenarnya masih belum ada yang menuliskan. Oke, sambil menunggu saya mau menjawab pertanyaan dari Mas Putranda. Oh iya, silakan. Untuk karakter tadi apa bisa cari gambar di Google atau kita memang harus buat dari awal sendiri, Mas? Jadi untuk karakter sendiri kalau lebih baik kita buat sendiri dari awal. Kalau kita cari dari Google nanti takutnya kita kena hak cipta dan nanti akhirnya malah ribet di belakangan, malah nanti takutnya kita harus bayar berapa atau bagaimana, itu malah susah. Jadi lebih baik bikin sendiri dari awal seperti itu. Oke, jadi untuk karakter, oke. Jadi memungkinkan ya kalau kalian download free asset gitu ya? Free asset gitu. Ya, kalau yang free boleh Bu, nggak apa-apa Bu. Soalnya kan kalau free kan memang ditujukan free, untuk ya. Tapi kalau jadi harus hati-hati dalam memilah gambar di Google, kan tidak semuanya free ya gitu. Oke. Jadi takutnya daripada malah seperti itu. Oke. Ini screen-nya Rian masih blank. Blank. Oke, sambil menunggu exit tiket ya, sebentar ya. Silakan yang mau bertanya dan mungkin tim coba share screen dulu. Saya izin bentar away 1 menit aja. Teman-teman yang mau bertanya dari angkatan 18 sampai 19. Saya Mas, angkatan 18.
Nah, teman-temanmu kalau ada yang mau bertanya. Iya. Biasanya teman-teman saya ini aktif loh. Ada yang bertanya lagi dari Mas siapa ini? Adam Cahya. Mas Adam Mas Cahya Cahaya. mau bertanya, untuk pengaturan kamera atau cahaya biar terlihat tetap bagus di tempat yang minim biar gak gelap gimana ya Kak? Oke, mungkin menjawab dari Mas Adam. Jadi untuk pengaturan kamera kami kemarin menggunakan, karena di ruangan tertutup dan ada lighting atau cahaya yang memadai, kita menggunakan shutter speed-nya. Kalau shutter speed kan kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misal pemaparan materi kan harus rendah, bukannya kita mau menggunakan slow motion atau sebagainya atau video-video sinematik. Lalu untuk video materi kita menggunakan FPS 30 fps yang standar agar penonton tetap fokus kepada pemateri seperti itu agar materi tersampaikan juga. Lalu menggunakan shutter speed mungkin bisa dicatat pelan-pelan shutter speed-nya 2 kali dari FPS karena kita menggunakan 30 fps. Jadi shutter speed-nya 1/60 2 kali dari fps tersebut agar video tidak ngeblur atau kecepatan atau seperti itu. Lalu untuk bukaannya sendiri tergantung kalau objeknya dekat atau jauh. Kalau kita ingin fokuskan ke objek, bukanya sendiri. Kalau saya kan kami kemarin menggunakan lensa fix. Jadi kita menggunakan f5,6 itu sudah standar normal dalam ruangan setidaknya. Lalu untuk ISO sendiri kita menggunakan ISO 100. Itu 100 karena di dalam ruangan dan kita memiliki lighting. Kalau ruangannya mungkin agak gelap atau tidak ada lightingnya memadai, kurang memadai, ISO-nya bisa dinaikkan sedikit biar bisa lebih terang videonya, seperti itu. Jadi tergantung suasana ruangannya. Kalau ruangannya gelap, nanti kita ubah ISO dari kamera tersebut. Kalau untuk F atau bukaannya diafragma dan shutter speed-nya itu udah sama rata kalau di dalam ruangan. Seperti itu. Mungkin sudah jelas Mas Adam? Oke, silakan sambil mengisi nama NRP dan di chat box. Kemudian di situ juga sudah ada link presensi ya. Nah, jadi ini saya buat dua cara supaya nantinya juga ada bukti bahwa kalian hadir ya. Karena kan kalau di rekaman Zoom meeting itu kita cuma bisa melihat wajah apa. Ini kan nggak banyak yang on cam nih, jadi kita nggak bisa melihat wajahnya. Jadi ID-nya kan nggak kelihatan apa namanya kan nggak kelihatan kalau di video. Nah, jadi saya kasih untuk nulis di chatbox. Sama ini ya, diisi juga ya. bit.ly presensi berkarya. Ini saya share screen juga nanti kalau sudah selesai. Oke, mungkin ada lagi pertanyaannya. Ini Rian, screen sharing-nya memang blank atau ini di stop aja ya? Screen sharing-nya di saya kok kelihatannya kok masih tulisan start screen sharing gitu, nggak ada gambarnya. Ya, di Sandy juga kelihatan gitu. Iya Bu, masih belum muncul Bu. Oke. Ya wis, ada pertanyaan lagi? Iya, jadi silahkan di isi ya presensinya, sudah ada di chatbox dan ada di Word-nya juga kelihatan ya. Presensi berkarya. Linknya perlu izin. Oke, sebentar.
Oke, nggak apa-apa sambil ditunggu ya. Itu untuk link presensinya sambil dicoba-coba lagi. Mungkin kalian save dulu aja ya. Kalian save dulu linknya, nanti coba di-refresh lagi. Ini udah, ini kalau dicek dari sisi kami sudah bisa kok, linknya nggak ada. Pastikan ya itu mungkin pastikan menggunakan email sticky. Biasanya jangan terlalu login terlalu banyak account ya di situ. Jadi, seperti itu. Coba di-refresh lagi ya. Di presensi ada apa? E dan option 1, pilih apa ya? Coba di-refresh lagi ya. Apa di-refresh saja. Ya. Oke, baik kalau begitu ya. Mungkin sesi terakhir ada lagi pertanyaan. Kalau sudah tidak ada, oke. Mungkin dari Bu Mevi ada yang ingin disampaikan, Bu? Monggo. Sebelum kita tutup acaranya. Kayaknya cukup, Bu Lina. Oke. Baik, Bu Mevi, terima kasih. Jadi saya ingatkan kembali, khususnya untuk para peserta PTK Video Pembelajaran Daring semester baru ya, semester gasal 2022, untuk selalu stay tune di grup WA masing-masing, selalu update atau menyalakan notifikasinya, karena sesuai dengan schedule yang pernah saya share ya. Jadi bagaimana kita harus bisa menyelesaikan tepat waktu sesuai dengan timeline supaya berjalan lancar, dan memang saya kasih jeda ini ya agak lama dengan ujian supaya kita bisa tidak last minute bekerjanya. Harapannya seperti itu ya. Oke. Oke, jadi untuk teman-teman, harapannya bisa bekerja dengan lancar dan sesuai dengan deadline sehingga tidak perlu memperpanjang SK PPK. Ya. Oke, dari tim seluruh data mungkin ada yang mau disampaikan lagi terakhir? Kalau dari saya sering-seringlah konsultasi, Bu. Ya, betul ya, sering konsultasi. Oke, oh ya mungkin dari Pak Zaki selaku koordinator DKV, mungkin dari ada yang mau disampaikan mungkin terkait video pembelajaran atau mungkin ada agenda berikutnya tentang komunitas video atau acara lain, Pak Zaki, monggo silakan. Ini kita sedang menyusun agenda untuk workshop penyusunan portofolio. Tapi untuk waktunya masih kita cari waktu yang tepat karena ini udah mepet UTS dan ada beberapa kegiatan lagi. Itu Bu Paulina. Oh ya, baik Pak Zaki, terima kasih banyak dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga acara Badakarya ini mampu terlaksana dengan baik dan lancar ya. Maksudnya juga karena ini juga masuk dalam bidang minat video ya. Jadi dari kalian juga misalkan ada yang ingin berminat untuk mendalami video bisa gabung di komunitas kelompok bidang minat video dengan bisa menghubungi Pak Zaki selaku koordinator. Oke, terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya. Sekian untuk acara hari ini. Jangan lupa isi presensinya supaya bisa mendapatkan sertifikat dan semoga untuk tim berikutnya bisa berjalan lancar dan selesai sesuai dengan deadline. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di acara-acara yang bermanfaat berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.